Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pariwisata. Saya sekarang ini berada di Tawangmangu. Di jalan apa ya, Mas? Ini Jalan Candi Menggung. Candi Menggung. Candi Menggung, Lurah Tawangmangu. Lurah Tawangmangu. Ya. Kali ini saya dengan Mas Wahyono. Mas Wahyono. Mas Wahyono ini owner dari Silkwin Pesona Bunga. Jadi selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Nah, saya Silkwin Pesona Indah bunganya. Okay. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya, awal mulanya tahun berapa ini dengan membuat usaha ini? Kalau awal mulanya tuh kita lulus SMP dulu ya, Pak. Kita lulus SMP itu 2016. Nah, di situ setelah lulus SMP kita bingung mau cari pekerjaan apa, bagaimana. Jadi jenengan SMP aja ya? Iya, lulusan SMP. Luar biasa. Kita lulus SMP bingung. Udah kerja di sana, istilahnya nggak betah, di sana nggak betah, di sana nggak betah. Terus karena kita melihat lingkungan di sekitar kita ini adalah pedagangan tanaman hias, sehingga kita akhirnya ikut-ikutan jualan di situ. Karena skill itu yang kita punya dari kecil, karena kita lahirnya di Desa Lurah Tawangmangu ini desa tanaman hias. Nah, di situ setelah berjalannya waktu kita jualannya masih tradisional, karena kita mengikuti generasi kita sebelumnya. Masih dipikul keliling-keliling itu. Dulu pikulnya di mana? Sampai kota mana? Kita dulu ke Medan, ke Klaten, ke Bantul, istilahnya sampai kita pernah ke luar Jawa juga, ke Manado, ke Palembang. Mikul? Nggih. Luar biasa. Jadi ketika kita lihat waktu itu belum ada Google Map itu, waktu itu kita baru ada peta. Jadi peta itu kita lihat. Jadi ini Palembang musim karet. Oh, berarti kita pergi ke sana, pasti banyak peredaran ekonomi. Ya. Sana musim karet habis, musim sawit. Nah, masuk lagi kita dari Palembang, masuk ke Jambi juga, Lampung, Medan, sampai Aceh. Wah, luar biasa. Jadi itu tanamannya sendiri atau tanaman dari warga sini yang menanam anggrek? Dulu kita, karena kita masih keterbatasan modal, kita jualin barangnya. Jadi di sini ada beberapa bos-bos tanaman hias yang memfasilitasi kita. Jadi kita pergi ke sana, nanti bunganya dikirim. Itu khusus anggrek ya? Waktu itu kita masih semua tanaman hias. Kalau anggrek sendiri ini kita dari pengembangan itu, Pak. Jadi yang kita rasain di Desa Lurah ini kan tanaman hiasnya udah banyak. Kalau kita cuma sama, nanti mungkin nggak ada warna lainnya. Harapan kita terus waktu itu kita mikir, aku harus bisa menanam anggrek, ngerawat anggrek, sehingga Desa Lurah ini menjadi lebih berwarna lagi dan harapannya lebih menarik lagi. Dulu waktu pertama modal berapa? Awal mula kita modal 20 juta, Pak. 20 juta. Duit dari jualan itu atau duit pinjaman? Pertama itu kita pinjamannya itu pinjam untuk beli pickup. Itu dari beli pickup itu kita pinjam di KUR. Rupanya setelah kita pinjam uang KUR buat beli pickup, masalah kita nggak di situ lagi, Pak. Tumbuh lagi. Rupanya belanja bunga itu menghabiskan banyak modal. Akhirnya kita pinjam mertua saya, Pak. Pinjam perhiasan mertua sama ibu saya, gelang 2, Pak. Saya gadein itu kurang lebih 20 juta. Bikin belanja anggrek pertama kali, Pak. Gitu. Jadi ini ada khusus yang di sini ini ada tokonya ya? Ya, toko. Di sini kita ada 2 toko dan 4 kebun pembibitan. Oh, tapi di lingkungan di lingkungan sini. Tapi masih area di sini ya? Iya, masih di Lurah semua. Ada berapa kebunnya yang produksi? Kebun yang untuk produksi kita ada 4, Pak. Oke, 4. Terus untuk jenis anggreknya ini ada berapa? Kita lebih banyak di anggrek bulan, Pak. Cuma warnanya yang kita banyakin. Jadi kita di sini, iya warnanya kita lain-lain kita lengkapi sehingga di sini itu kita ada 373 warna.
Ini. Tapi semua anggrek bulan. Iya, anggrek bulan. Kita fokus di anggrek bulan. Kalau yang lainnya itu cuma pemanis saja, Pak. Ini bertahan berapa minggu ini kalau sudah berbunga ini? Anggrek bulan ini dari kuncup sampai mekarnya sampai rontoknya itu kurang lebih 100 hari. 100. Iya, kalau kalau aklimasinya cuacanya suhunya cocok, dia bisa berkelanjutan, Pak. Enaknya anggrek bulan di situ. Jadi bunganya awet, tahan lama, perawatannya tuh tidak ada perawatan khusus, dia enak perawatan. Terus pemasarannya sudah sampai mana ini, Mas? Alhamdulillah kita sendiri di Jawa sudah 70%. 70%? Iya, 70% Jawa, 30%-nya luar Jawa. Oh, luar Jawa. Termasuk luar belum ya? belum bisa ke sana, belum belajar. Terus apalagi keinginan panjenengan yang belum tercapai? Yang rencana ke depan mau apa ini? Kalau keinginan saya, tujuan saya itu sebenarnya itu di sini karena saya basicnya itu dari pedagang mikul ya. Sudah seperti ini sebenarnya bagi saya sudah alhamdulillah lah, sudah luar biasa prestasi bagi saya. Tapi yang terpikir dalam pikiran saya itu gimana caranya kita itu bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang lagi gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini kan di Tawangmangu khususnya ini kan banyak UKM ya. Iya, betul. Banyak UKM, dari mulai UKM makanan, dari kopi sampai anggrek. Okay. Ya, ini luar biasa karena di Tawangmangu sendiri kan banyak produk-produk. Betul. Tapi saya tadi disampaikan sama Pak Edi, ini ada satu lagi yang luar biasa, ya, tempat panjenengan, kebun anggrek Silquin tadi. Iya. Makanya sahabat pariwisata, ini sebagai aspirasi kepada teman-teman yang mau berusaha, mungkin ada himbauan atau kata-kata buat pemula-pemula. Iya. Ini pesan buat pemula ya. Jadi intinya satu, keterbatasan ekonomi, keterbatasan kita itu bukan berarti keterbatasan kita untuk berkarya. Intinya gitu. Yang penting kita semangat, kita berbuat baik terus, tujuan kita baik, insya Allah Tuhan membukakan semuanya. Mantap. Ini. Oke, punya filosofi untuk panjenengan sendiri. Kalau filosofi saya ya ini sih Pak, selama kita intinya niat baik, istilahnya dari awal kita membuka usaha ini niatnya baik, insya Allah semua jalan pasti terbuka. Luar gitu. Biasa. Ya, sahabat traveler, nanti kita akan coba review beberapa tempat yang dikelola oleh beliau dari mulai produksi sampai dengan ada di toko. Untuk lebih lengkap jangan di skip, kita akan coba muter. Ya. Ini sarana untuk produksi ya? Iya, betul Pak. Di sini ada berapa karyawan untuk mengurus ini? Di dalam satu GH kita ada satu kepala dan ada 3 stafnya. Stafnya ini membantu kalau kegiatannya waktu menanam, meniangi seperti ini, memanen gitu Pak. Oh, jadi ini prosesnya berapa hari atau berapa minggu untuk menjadi satu bunga? Dari bibit sampai berbunga itu tergantung target market kita Pak. Jadi ketika nanti istilahnya target market kita itu menengah ke bawah minta yang murah, nanti umur 8 bulan bisa kita bungain. Ketika kita mau bisa diatur ya? Bisa. Kita ketika nanti mau ngejar target market yang menengah ke atas, yang bunganya panjang, menjuntai dan harganya bisa terjangkau, kita lebih tuas lagi. Karena semakin tua umur dari tanaman ini Pak, ini akan menghasilkan bunga yang lebih maksimal lagi. Oh gitu ya? Nggih. Ini kalau anggrek ini sendiri aslinya dari mana? Anggrek ini sebenarnya ini silangan sih Pak. Ada yang silangan lokal, ada yang silangan dari Taiwan, ada yang impor juga.
Jadi ini bibitnya, kita seleksi bibitnya. Nah, setelah kita seleksi bibitnya, mana yang mau kita tanam, baru kita tanam ini, Pak. Nah, oh gitu. oke, ini yang belum berbunga. Nah, ini belum berbunga. Ini dari mulai dari bibit, bibit dari botol. sampai berapa hari, sampai berapa bulan? Nah, ini sampai 8 bulan. Ini 8 bulan ya? Oke, Oh, betul. lama ya? Lama. Nanti kalau lebih tua lagi, berarti dia bunganya lebih maksimal lagi. Tentunya ada treatment khusus ya kalau buat anggrek ini ya? Iya, betul Pak. Jangan banyak air dan sebagainya ya? Iya, kalau kita kan ini Pak, kenapa kok sebenarnya kan anggrek ini kan hidupnya kan di hutan Pak, cuma lengket-lengket di pohon aja. Kenapa kita pakai moss seperti ini? Itu supaya pemupukan kita lebih efektif Pak. Jadi kita nggak terbuang pupuknya. Di sini juga kita juga punya kelemahan Pak. Di sisi lain pengendapan air yang terlalu lama di sini akan menyebabkan jamur. Jadi kita sering pakai fungisida Pak. Itu untuk pencegahannya. Karena kita sebagai petani itu harus memberikan produk yang sehat dan berkualitas bagus sehingga banyak diminati pembeli. Ini semacam ada nilai edukasinya ya di dalam ini ya? Iya betul Pak. Nah ini sahabat traveler, kalau menginginkan belajar ya buat teman-teman SMA, SMK ya, mau belajar untuk tahu soal tanam-menanam soal anggrek, nanti bisa di beliau. Iya. Nah, ini mungkin salah satunya ada berapa tempat jenengan memiliki seperti ini? Kita di sini ada 4 Pak, ada tempat kebun ini. Jadi ini yang masih kecil, nah nanti makin lama kita besarin makin besar. Kalau mau cepat dibesarin gini banyak cahayanya Pak. Kalau banyak cahayanya dia pertumbuhannya bagus. Tapi gitu kalau mau dibungain itu kita agak diteduhin, stressing. Oh gitu ya? Iya, kayak nanti, gini ya nggak bisa langsung ya? Iya, ini diteduhin ini ya? Supaya nanti dia cepat berbunga Pak. Oh baik, sahabat traveler. Ini bincang-bincang kita ya. Nanti ada, katanya ada plasma atau ada yang orang ingin saham nih, nanam nih, boleh nggak? Boleh Pak, kita lagi membuat sistem kan Pak. Harapan kita ini kan Yieldqueen bukan hanya di Tawangmangu. Harapan kita lebih dekat kepada konsumen kita. Harapannya apa? Nanti semakin banyaknya bertambahnya toko Yieldqueen di Indonesia akan menumbuhkan banyak petani lagi di sini. Oh, jadi bisa misalnya kota Semarang nih. Iya, betul. Ada yang punya lahan. Betul. Ada yang punya dana. Betul. Bisa bersinergi atau bermitra ya? Bisa Pak. Nanti jualnya di panjenengan. Iya, betul. Jadi sahabat traveler, buat yang punya modal nih, sampai berapa ini ya? Satu tempat itu, berapa modalnya kira-kira? Buat yang orang ingin berbudidaya. Sebenarnya sih modal itu relatif sih Pak. Sebenarnya tergantung tempatnya, tergantung tujuannya kita. Jadi ketika ini kan tempatnya kan luas, jadi kan ini kan 600 persegi, ini kita isi full. Ada yang diisinya itu cuma separuh. Jadi nanti bisa kita ukurkan itu sesuai lokasinya. Iya. Baik. Jadi kita bisa menyesuaikan lokasi. Jadi bibitnya yang bisa masuk jumlahnya sekian, biar lebih sehat Pak, lebih maksimal juga nanti. Di sahabat traveler ini dari owner Yieldqueen. Iya. Yieldqueen ini apa sih filosofi Yieldqueen? Yieldqueen adalah nama anak saya Pak. Jadi waktu saya masih jualan mikul, itu kita mempunyai anak yang bernama Yieldqueen. Nah setelah kita punya anak yang pertama, kita menjalankan bisnis ini dan alhamdulillah bisa berkembang seperti ini. Di situ kan orang tanya, Mas, yang aku golek itu mungkin jenengnya apa? Kita belum ngasih nama waktu itu. Kita bingung mau kasih nama apa. Ya supaya kita mengingat masa lalu Yieldqueen, waktu mikul itu ya. Mengingat perjuangan kita sehingga kita bisa terus istilahnya musabah lah Pak, dalam arti gitu. Jadi kita kasih nama Yieldqueen biar kita mengingat lah. Mengingat masa kita susah supaya kita memotivasi ke depan biar kita harus semangat. Oh, luar biasa nih sahabat traveler. Untuk bincang-bincang kita kali ini saya sudahin ya. Terima kasih. Siap waktunya Pak. Mas. Untuk nama saya Yieldqueen. Iya, Yieldqueen. Yieldqueen saya rekomendasikan supaya bisa didatangi di Tawangmangu. Silakan Anda bisa menguruh ilmu ya, ilmu tentang bagaimana bercocok tanam dan bisa membeli. Iya. Silakan. Membeli, bermitra juga. Bermitra bisa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.